apa kontribusi Dekfat selama 10 tahun menjadi anggota dewan untuk Aceh? Apa jawabnya? Sebelumnya menjadi sangat mantan komandan GAM, kemudian menjadi orang kepercayaannya Pak Prabowo. Saya calon wagub pendamping Mualim. Apakah itu keinginan seorang Fadlullah atau Dekfat, atau itu keinginannya Pak Prabowo? Pasangan Mualim Dekfat ini mau mendirikan sebagai pusat manasik haji terbesar di Asia Tenggara katanya. Iya. Apakah itu relevan untuk saat ini? Eits, subscribe dulu. Di kursi yang abang duduk yan kontestan lain ke Hawaii duduk sebenarnya. Jadi di kursinya pernah Bustami Hamzah. Oke. Pernah Syekh Fadil juga. Nya. Nah, tapi orang geduk segolong menjadi kontestan sebenarnya. Oke. Nah, jadi waktu kontestan cuma baru abang. Ya. Berarti mungkin orang duk yang terakhir yang mumpung enggak lah, artinya nyo sinyal bahwa Mualim juga sepertinya harus duinan. Bang, kita mau berdiskusi dengan abang, terutama rekam jejak latar belakang abang, kemudian juga sempat di DPR juga 2 periode. Kemudian yang paling penting kan menjadi orang dekatnya Presiden terpilih Pak Prabowo. Wah. Jadi kita awali Bang, bisa diceritakan lahir di mana, kemudian sekolah di mana Bang? Ya. Saya lahir di satu desa, Bak Saboh Gampung, nama desa Desa Simpang. Simpang Arun, Kecamatan Gelumpang 3. Jadi Gampung Lahilun, tameng dari Tupi Raya, kira-kira 2 km ke dalam. Kemudian ke Gampung Lun, kira-kira 50 atau 70 meter ke gunung atau gli. Dan Blang. Ya, Lun lahir dari keluarga yang sederhana. Keluarga orang Cik Lun adalah sebagai petani. Dan Umi Lun adalah sebagai pengajar, guru. Kemudian Lun sekolah di Saboh sekolah SD di Arun, kemudian melanjutkan ke Jumal Amal. Di pesantren Jumal Amal, kemudian melanjutkan ke SMA dan kemudian sampai S1. Nah, Jumal Amal nih gawat nih, Jumal Amal rupanya. ini satu frame dengan sesama Jumal Amal. Iya. Bang, di Jumal Amal terutama tahun berapa masuk? Jadi di Jumal Amal tahun sikurung peur, sikurung limang, sikurung 6. Okay. So gure Ustadz atau yang paling terkenal ada ya? Tungku Ham. ya sama waktu kamu nggak Tungku Ham sih. Tungku Ham karena waktu lunyan Tungku Ham kepala asrama. Ya. Oke. Kemudian kan ustaz dari Gontor juga waktu ya. Nah, Ustadz Eko, Ustadz Sofwat Elwijidan, kemudian Ustadz Lismiradi. Lun ustadznya pernah hadir ke Wali Kamar Mandu. Yang paling diingat Lun ya Ustadz Sofwat Elwijidan, Ustadz Lismiradi. Ustadz Fawalijan kan nyan pokoknya asai hai ke kampung nya sama-sama alumni Jumal Amal. Jadi semua kena kan bagian pajobu atau pingan 2 lian leuh kadang-kadang pingan rapingan tinggal dia juga lagi kan. Jadi sempat merasakan pajobu sama piring berdua dengan kawan-kawan. Kan hanya berdua. Berenam Mahfud Falevi yang sama letting lun kan. Jadi kan bagian pajobu kamu kemudian nabak maplam itu kan. Apa kemudian yang dapat kita belajar, Bang? Menurut Abang apa yang Bang bisa belajar dari pendidikan pesantren? Jadi pesantren Jumal Amalnya pesantren modern. Nah, beda dengan pesantren tradisional. Ya, inan ya sama-sama lah tanyo belajar dunia ya kenurunnya juga belajar akhirat. Artinya belajar tentang pendidikan di dunia tetapi juga di akhirat kan. Buat kitab malam Ustadz tema satu Ustadz Muhyiddin yang buat bajuri. Oh ya, pada lu bajuri usaha Engkuham. Oh, Engkuham. Pada lu Ustadz Muhyiddin. Kemudian guru fikih Hawaii. Armia.
Tungku Armia mantang. Tungku Armia tetap. Armia, Tungku Armia abang Almarhum. abang BPKS. abang Pamanan kan. Betul. Jadi Tungku Armia. Nalom awai Tungku Jakaria. Tungku Jakaria. Tungku Jakaria yang meninggal di Kemananjo. Iya. Ya, kemudian nalom Ustadz Ustadz Yusuf. Beralih ke penanikan abang juga kan aktif di organisasi. Organisasi mentang yang aktif. Jadi karena lun rieuhnyan beralih ke pengusaha dende di Kadin, kemudian juga pernah jadi ketua KMPI di PD, ketua KMPI, kemudian di Kadin juga pernah di HIPMI dan di Asosiasi Pertamina. Sempat di Asosiasi Pertamina juga. Iya, karena usaha bidang Pertamina kan. Loncat menjadi anggota dewan. Anggota dewan. Ya. 2 periode, 10 tahun. 10 tahun. Dan di situ Fadlullah dengan nama panggilan Dek Fad dikenal. Ya. Nah, Karena mengalahkan banyak rival waktu ya, itu. di dunia karena di dunia politik. Dia politik. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apa kontribusi Dek Fad selama 10 tahun menjadi anggota dewan untuk Aceh? Apa jawabnya? Ya, kontribusi luar biasa. Selama 10 tahun saya berbuat, karena dulu saya pernah di Komisi 6, jadi hampir ada 10.000, setiap tahun 5.000. 5.000 pedagang kaki lima kami bagikan modal usaha untuk pedagang kaki lima. Berapa modal dapat? Itu dihitung tergantung penjualan. Jadi menyelagi urung mukat rumpun. Jadi hitungan khusus ya. Ya, urung mukat rumpun, kemudian urung mukat engkut dan urung mukat yang di kaki limang lah. Ya. Nah, hitungan khusus. Awalnya dari 500.000 ya sampai lebih. Ya, jadi nyen bentuk hibah. Jadi lehjo hana tagih kembali. Ya. Ikan modal usaha untuk pedagang kaki lima. Selainnya, kemudian untuk daerah pondok pesantren, begitu juga kita bagikan ambulan ke sejumlah klinik dan juga sejumlah pesantren yang tabi ambulan. Nah, menanjit kontribusi di bidang yang terutama karena Tanyo adalah daerah istimewa dan kekhususan. Kami anggota DPR RI itu selalu kita perjuangkan. Karena Aceh ada kelebihan, punya keistimewaan, punya kekhususan. ya. Jadi harus kita pertahankan. Kenapa itu ada? Bagi Dek Fad, apa pentingnya Aceh istimewa dan khusus? Itulah yang membedakan dengan provinsi lain. Nah, saya kalau berbicara kekhususan, keistimewaan, saya mengingat seorang Hasan Tiro. Kenapa? Ada keistimewaan ini, ada kekhususan, artinya ada nada opsus karena Hasan Tiro. Makanya dimanapun kesempatan saya menyampaikan kepada rakyat Aceh, Hasan Tiro ini bukan milik kelompok, tetapi beliau adalah milik rakyat Aceh. Karena beliau kita bisa buka mata melihat dunia. Karena beliau mutiara bagi masyarakat Aceh. Itulah seorang Hasan Tiro di dunia politik. Bang Fadlullah tokoh inspiratif dalam bidang politik siapa? Itu di masa kapan? Karena waktu ada masanya, masa ada waktunya. Salah pertanyaan. Saya banyak membaca buku tentang Hasan Tiro. Beliau karena bagi saya beliau adalah seorang sosok yang pernah merasakan hidup senang dan pernah merasakan hidup pahit, tetapi beliau di luar negeri pun beliau selalu ingat kepada Aceh. Inilah ada di satu buku yang saya baca. Bayangkan ketika beliau meninggalkan istrinya dan anaknya, tetapi beliau pulang untuk berjuang demi orang Aceh. Kan cukup banget duit luar nanggro. Betul. Tapi terpanggil hati untuk bangkit. Nah, jadi dimanapun
kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa Hasantiro adalah bukan milik kelompok, tapi milik rakyat Aceh. Malah, kalau kami diberikan mandat, foto Hasantiro harus dipampangkan di setiap dinas atau lembaga. Dan kita akan mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Apakah itu sangat memungkinkan atau tidak? Sangat mungkin dan sangat wajar. Karena diakui oleh semua rakyat Aceh. Hasantiro adalah mutiara bagi rakyat Aceh. Karena ada Hasantiro, makanya Aceh bisa begini. Tidak ada bantahan. Semua dari kaum ulama, dari akademisi, dari kita masyarakat awam, semua itu kita akui. Jadi wajar kita mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Dan latar belakangnya juga ikut terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka sebelumnya. Ya. Kemudian menjadi orang dekat Presiden terpilih Pak Prabowo. Ya. Bagaimana kemudian mengelola dua perasaan ini? Ya. Sebelumnya menjadi sangat mantan komandan GAM, kemudian menjadi orang kepercayaannya Pak Prabowo. Saya banyak mendapatkan ilmu dari Pak Prabowo. Jadi dulu saya menganggap seorang Prabowo ini sebelum saya mengenal beliau, waduh, sangat kejam beliau. Karena beliau TNI, tetapi sangat keras beliau, saya lihat. Tetapi ketika saya mengenal beliau, dengan sosok beliau, tidak ada orang seikhlas Prabowo. Mungkin kita semua menonton ketika debat kemarin. Ada seorang Prabowo yang tampil, beliau menerima semua kritikan. Bagaimana dipancing ketika debat oleh lawan, yang dipikir Prabowo ini seorang yang temperamen, tapi kan kenyataan Prabowo sabar dan ikhlas menerima kritikan semuanya. Saya menjadi anak buahnya beliau, menjadi bawahannya beliau di Partai Gerindra, 10 tahun menjadi anggota DPR RI yang dipimpin partai oleh Pak Prabowo. Jadi banyak sekali ilmu ketika beliau memberi pengarahan yang saya dapatkan dari beliau. Bisa bersatu antara Pak Prabowo dengan Mualim, luar biasa. Apa peran kemudian seorang Fadlullah mendekatkan, apakah ada peran Fadlullah dan mendekatkan Mualim dengan Pak Prabowo? Itu semua karena keinginan kedua pihak ini adalah ingin mensejahterakan rakyat. Prabowo selalu menyampaikan itu. Saya dengan Mualim bisa bertemu karena kita satu tujuan dan satu misi kita. Satu tujuan kita hanya untuk mensejahterakan rakyat. Bayangkan dua panglima, dua mantan panglima ini bisa bersatu dan kemudian hanya memikirkan untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Kemudian hari ini Bang Fadlullah sebagai calon wagub, calon wagub pendamping Mualim. Apakah itu keinginan seorang Fadlullah atau Difat atau itu keinginannya Pak Prabowo? Ini bisa lahir karena dua keinginan. Artinya saya maju karena atas perintah partai dan kemauan saya untuk menghibahkan diri kami bersama Mualim untuk berbakti kepada Aceh. Pak Prabowo pernah manggil langsung? Udah selalu yang namanya antara ketua DPD dengan ketua DPD dengan ketua umum, kami selalu bukan hanya saya, seluruh ketua DPD ketika apel siaga kami dipanggil semua. Mungkin ada pertemuan khusus mungkin dengan seorang Difat nggak ada? Pasti semua, bukan hanya saya. Semua ketua DPD ketika kami diberikan mandat, semua diberikan arahan khusus. Termasuk menjadi calon wagub ini? Pasti. Bukan hanya saya. Seluruh yang mendapatkan, kader Gerindra yang mendapatkan, pasti kami ada arahan khusus. Apakah kemudian Pak Prabowo akan all out membantu seorang Difat menjadi... Itu bisa dilihat sendiri. Tidak ada seorang panglima yang ingin mengorbankan anak buahnya. Itulah seorang panglima. Itu seorang panglima. Tidak ada. Saya yakin
seorang Prabowo itu tidak pernah meninggalkan anak buahnya di medan perang. Itulah seorang Prabowo. Termasuk tidak akan meninggalkan seorang Dikfat juga. Pasti. Kami yakin dengan Mualim, Prabowo tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami orang yang sangat setia kepada beliau. Kenyataannya apa? Banyak sekali dukungan yang diminta dipenuhi kemarin supaya Gerindra jangan dukung Mualim. Tapi seorang Prabowo, itulah seorang kesatriaan Prabowo yang punya komitmen yang kuat. Apakah sudah ada pertemuan antara Prabowo Itu dengan rahasia. Rahasia. dengan pasangan Mualim dan Dikfat? Itu rahasia. Bagi Rahasia. kami kan rahasia. Rahasianya bagaimana? Ada hal-hal yang rahasia kami tidak bisa menjelaskan ke publik juga. Ya. Ini kan bagian internal kami. Bagaimana? Tapi kemudian komitmen Prabowo jelas. Apa yang bisa kita lihat, Bang? Komitmen Prabowo itu ke pasangan. Diberikan mandat. Oke. Kenyataan dan bukti yang diberikan oleh Pak Prabowo jelas. Memberikan mandat kepada Mualim Fadlullah untuk maju sebagai gubernur Aceh. Apa kurangnya lagi? Ya. Dan ada dannya. Dan Itu tidak dimiliki oleh pasangan lain. ya. Kita tahu membangun suatu provinsi atau membangun daerah harus punya koneksi. Kalau kata kami di Senayan apa? Membangun daerah, kabupaten, artinya provinsi, kabupaten, kita harus punya koneksi dan komunikasi dengan pusat. Pasti ada solusi. Punya koneksi dan punya komunikasi pasti ada solusi. Ya. Bagaimana kita membangun daerah kalau tidak ada komunikasi dan koneksi ke pusat? Dengan pengalaman 10 tahun di DPRI, apakah seorang Fadlullah sudah siap mendampingi Mualim dalam struktur pemerintahan nanti jika terpilih? Insya Allah. Karena ilmu yang kami miliki, insya Allah mulai dari sekarang kami sudah memberikan gagasan untuk rakyat Aceh. Kemudian ini tanggal 25 debat pertama sepertinya ya. Iya, Apakah pasangan Mualim dan Dikfat sudah siap untuk sudah sangat siap. Bagi kami, perdebatan ini adalah memberikan gagasan kepada rakyat. Disitulah kesempatan. Bukan hanya itu. Ketika tampil kemarin di DPR Aceh pun, kami sangat siap. ya, Dan kami tampil berbeda. penuh dengan selet-selet juga? Iya, hanya kami yang bisa begitu. Dan tunggu ke depan masih ada program-program khusus kami yang belum kami lahirkan. Gitu. Itu Iya. akan disampaikan di debat nanti. Iya, kalau cukup waktu nggak ada salahnya. Ketika di DPR diberikan waktu 20 menit, kalau diberikan waktu 1 jam, kami akan lebih lengkap memaparkan program bagi rakyat Aceh. Menurut seorang Fadlullah dengan pengalaman 10 tahun di DPR dan juga kondisi daerah kita yang seperti ini, kira-kira masalah apa yang sangat krusial hari ini? Kalau kita buat semacam urutan, barangkali kemiskinan, stunting, kemudian pengangguran juga, kemudian kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga kita tinggi, dan banyak lagi. Kira-kira dari beragam masalah itu, apa masalah yang fundamental yang hari ini mendera Provinsi Aceh? Kita sepakat dulu bahwa Provinsi Aceh ini adalah Serambi Mekah. Setuju kan? Setuju. Nah, artinya kalau provinsi berserambi Mekah, yang dikenal serambi Mekah di luar, berarti visi misi kita harus berpacu kepada syariat Islam. Benar? Setuju? Setuju. Enggak, kalau enggak setuju, kita ubah. Kita ubah. Setuju kan? Nah, jadi kalau setuju bahwa syariat Islam kita berlakukan secara kafah di Aceh, Ya. berarti kita harus sepakat visi misi kita ini harus sejalan dengan itu. Kami tahu bahwa pengangguran tinggi di Aceh. Apa solusinya? Kami punya solusi. Apa solusi itu? Kami menyiapkan sekolah vokasi. Apa sekolah vokasi itu? Jadi ibaratnya kita siapkan mereka ini pelatihan. Taman SMA, taman S1, mereka kita siapkan. Sejenis misalnya kalau di daerah pantai selatan kita, di sana punya perusahaan tambang. Nah, apa yang kita siapkan? Seperti operator,
Mereka nanti sekolah ini akan mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat ini mereka bisa melamar kerja. Artinya mereka udah siap pakai. Di dunia-dunia luar, solusi untuk pengangguran pasti itu. Kemudian misalnya bergeser lagi, kita di Lok Sumawe ada perminyakan. Nanti di sana kita akan bangun sekolah perminyakan yang mereka juga siap dipakai. Setelah mendapatkan sertifikat dari sekolah atau pelatihan, mereka siap dipakai. Begitu juga geser nanti ke PD, karena PD adalah lahan lumbungnya pertanian, ya di sana pertanian sampai ke Aceh besar, ya kan? Ya hal yang sama kita akan bina, kita akan didik supaya mereka mendapatkan skill dan mereka mudah mendapatkan kerja. Kemudian kemarin dalam paparan di DPRA juga disebutkan soal Tamadun. pasangan mualim DPA ini mau mendirikan sebagai pusat manasik haji terbesar di Asia Tenggara katanya. Iya. Apakah itu relevan untuk saat ini? Kita harus ingat, Aceh pernah berjaya dulu ketika zaman Iskandar Muda. Di buku yang ditulis oleh Wali Nanggro, di abad ke-16, salah satu Aceh akan kembali jaya dengan negara-negara Islam lainnya. Kan itu, Indonesia punya 34 provinsi yang luas. Kita Aceh yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan. Dan kita Aceh Serambi Mekah. Wajar kita menawarkan program strategis nasional. Ini kan program strategis nasional. Di pusat Sudah diwacanakan itu? bukan programnya diwacanakan, embarkasi haji dari Aceh. Mungkin kalau abang selalu baca media, 2 tahun lalu sampai sekarang masih dibicarakan karena Aceh daerah syariat Islam. Jadi kita sebagai pemegang kekuasaan di Aceh, kita harus menawarkan ini kami Aceh. Kita selalu menyalahkan pusat. Ini pusat begini, pusat begitu. Tapi kita sendiri tidak ada pernah program apa yang kita berikan kepada pusat. Pusat ini kan bukan hanya mengurus Aceh. Betul. Jadi saya dari awal, ini baru satu kami menawarkan gagasan kami. Baru satu. Masih ada yang lain? Masih. Bocorin sedikit, Bang. Bocorin sedikit lah. Sekarang begini, yang terlihat di mata kita aja, ya, yang terlihat di mata kita. Urang Gejak Waji, gua dari Haji selalu mendapatkan imbalan dari Habib Buga, Baitul Asyi. Berapa mereka dapatkan? Kadang ada 5 juta, ada bisa lebih, mereka dapatkan. Adakah perhatian pemerintah? Kalau itu bisa kita wujudkan menjadi pusat wisata religi, bayangkan pertumbuhan ekonomi sekeliling itu apa? Inilah perlu. Jadi pasangan Mualim Deva juga ada program pariwisata religi. Ada. Kami di situ semua makam-makam yang menjadi sejarah seperti misalnya Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauh, kemudian di sana ada Hamzah Pansuri di di Singkil Subuh Salam. Kemudian di pantai selatan juga ada, di Poros Tengah juga ada. Semua kita akan pugarkan. Jadi bayangkan turis yang selalu datang dari Malaysia, kita dikenal dengan Serambi Mekah. Orang datang ke Aceh semuanya ingin melihat Masjid Raya. Masjid Raya. Nah, setelah itu mereka mau kemana lagi? Begitu kami tawarkan gagasan kami, kita ingin bangun satu pusat tamadun, pusat zikir, dan pusat manasik se-Asia Tenggara. Bukan Asia Tenggara, kalau menurut saya, dunia. Apakah dengan memakai APBD itu mampu kita lakukan? Tidak berbicara APBD. APBD ini, mohon maaf, APBA. Kalau kita APBA. Kita ini sumber dananya telah kita pikirkan dari awal. Kita tahu di dunia ini negara Islam sangat besar. Nah, ada
ada negara Oki, ada negara Arab. Yang kita bangun adalah pusat tamadun ini, pusat manasik Asia Tenggara. Orang ketika datang pusat religi, mereka itu ketika bermanasik, mereka punya sertifikat dari kerajaan Arab. Bagaimana manasik yang benar? Bagaimana pelaksanaan umrah yang benar? Hai tanyo tajak ingin menghadap Maha Kuasa. Jangankan menghadap Maha Kuasa, tajak pak mukawin menteng kata pakai baju yang lagak, kata aja apalagi kita ingin menghadap Maha Kuasa. Pasti harus dapat siapkan role yang benar. Kalau ada yang bilang ini begini, terus apa? Kita kan tadi udah sepakat. Aceh adalah Serambi Mekah. Menyehana sepakat Serambi Mekah, kenyan program. Ya. Karena sepakat Serambi Mekah, itulah programnya. Kan sudah ada dinas syariah Islam, Ya. sudah ada dinas pendidikan daya. Ya, Apakah dengan basisnya program Serambi Mekah itu kemudian akan ada dinas yang lain yang bukan, itu gampang. Kalau pengelolaan itu kan hanya bisa dengan UPTD, dengan satu badan, itu gampang. Itu kan mengelola. Kalau udah jadi, gampang untuk kelola. Termasuk pengelolaan masjid raya. Apa yang masalah dengan masjid raya? Yang mesti dikelola lebih baik. Nah, ini kan kalau tanya tentang masjid raya, kita harus berbicara dulu permasalahan apa di masjid raya, baru ada solusinya. Kan itu. Berarti program setelah terpilih, ketika ada masalah, harus ada masalah, baru ada selesaikan. Kadang-kadang ketika ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu permasalahannya. Contoh, seperti Aceh. Termiskin nomor 5 termiskin di Indonesia. Nomor 1 di Sumatera. Nomor 1 di Sumatera. Apakah bangga kita masyarakat Aceh? Hai, Lun kan? Lun menyahana setuju tentang berbicara tentang syariat Islam. Beta mengaku orang Aceh ada jauh luar. Karena apa kan? Pengalaman Lun. Ketika Lun kunjungan dengan kawan-kawan komisi kunjungan. Pah wate sembahyang maghrib pasti ikun. Hai, tungku Aceh judeng imum. Tungku Aceh deng imum. Karena dianggap dia olah daerah syariat Islam. Ya. Daerah syariat Islam yang mufhum tentang mengerti tentang agama. Tapi menyote yudang imum hanya hadap luang. Hadap luang. Karena dikenal kan kita daerah syariat Islam, harus benar-benar kita persiapkan generasi ke depan katanya adalah syariat Islam. Ya, terutama anak-anak muda, Bang. Anak-anak muda sekarang kan dia ada semacam meninggalkan identitas keacehannya karena perubahan-perubahan yang juga yang menggeruti ya. Kemudian ada banyak potensi anak muda juga. Nah, pasangan Mualim Nifat ini arah untuk menggali potensi anak muda ini ke depan mau di sisi mana? Kami semuanya menyiapkan sejauh kebaikan, sejauh untuk God, kamu siapkan Bandung. Nah, lagi kamu cerita Bono, saboh-boh kamu akan mengatasi ji. Kita tahu bahwa urang jak pesantren pun, urang wabak pesantren pun untuk pengangguran. Betul? Betul. Hai jak pesantren kah hana mungkin. Nah, urang tamat leher tuh boh pesantren hana mungkin. Betul. Jadi kamu menyiapkan apa exit strateginya yang Nah, strategi salah satu apabila ini lahir tempat tamadun dan menjadi pusat manasik se-Asia Tenggara, berapa banyak akan tertampung dengan kerja yang disebut adalah mutawif. Hana mungkin mutawifnya hanjit tentang agama. Hana mungkin mutawifnya hanjit gebet. Masanya mutawif, cin bayangkan mutawif. Nah, mutawif mono cara manasik yang mutawif. Harus mutawif. Kemudian di tempat manasiknya pun tak siapkan pengajian gratis bagi mereka turis pariwisata yang awak je belajar inan. Je belajar nawate-wate aja ada belajar dengan hana bayu. Mulai dari anak miat sampai orang tua. Kelecit lawitnya anak miat lon baru lulake. Database ji berapa banyak orang tua orang usia dini yang enggak bisa ngaji dan padum le yang usia tua hanjit beut. Lagi ron hana pedau jili ada gaji. Dan itu fakta, ini menarik. Ini fakta. 2 tahun lalu itu Kemenang mengeluarkan
rilis, tapi rilisnya underground, nggak publik, bahwa di beberapa kabupaten kota, terutama di PD Jaya, Biren, Subuh Salam, termasuk Aceh Jaya, lulusan SD itu dominan nggak bisa baca Al-Quran. Oke, nah. Lalu kalau data itu ada, program Kita udah siapkan. Kamu kalau siapkan program dari usia dini sampai usia lansia, menyiapkan pengajian buat mereka. Kak, kamu jadi siapkan. dari anemik sampai lansia Sampai juga. Lansia juga. Oke, Bukan yang data Kemenak itu bukan anak-anak. hanya usia dini. Sampai mahasiswa. oke. Nah data. Ya. Karena Ya, data, ya, ya. malah kan mahasiswa sampai orang tua nah data. Makanya di USK itu dominan juga tuh anak-anak yang sekarang nggak bisa Nggak usah haji. Jadi Tanyos mengaku dro adalah Islam, keistimewaan Tanyo orang Islam serambi Mekah tasuk kupiah hoyan tajak. Hai kenyataan. Tanyo Aceh hoyan tajak pasti yuda imum. ya. Oke lah menyedang imum luhu ngan asa. Hom lam tawalap-walap ju. Tapi berbicara dengan imum pekan maghrib ngan isya, hodap luang. Ya. Menarik nih diskusinya. Ini memang kalau udah bicara dengan politisi luar biasa emang semangat kita. Bang terakhir, Ya. Pulumpo sebenarnya seorang Devan Tua Aceh. Terpilih atau tidak terpilih? Kalau kami diberikan mandat kepercayaan oleh rakyat dan Allah memberikan amanah kepada kami ingin membangun Aceh ini benar-benar serambi Mekah, benar-benar Islam yang kafah, sesuai dengan warisan nenek moyang Tayo. Oleh karenanya kami seperti tadi Habib Buga, kita pugarkan tempat makamnya beliau yang selalu mendapatkan imbalan ketika orang pulang dari Mekah. Saya pernah ketemu kerajaan Arab. Karena ketika saya berkunjung ke sana, saya mempertanyakan, kenapa makam Habib Buga? Jadi mereka ini tidak tahu saya orang Aceh. Kenapa yang diberikan imbalan Baitul Asyi itu kepada hanya orang Aceh? Harus hanya diberikan kepada Indonesia. Ya. Tapi apa jawabannya dari kerajaan Arab? Singkat ya, jawabannya apa? Dalam wasiatnya beliau hanya bisa dimiliki dan diterima oleh orang Aceh. Jelas. Tapi oleh orang Aceh sendiri ketika Gwoide mendapatkan imbalan, mendapatkan pemberian, tapi ada yang belum tahu siapa Habib Buga itu dan pat makam genyan. Bahkan yang merumpok harus ditanda tanya. Ya. Makanya kalau kami diberikan amanah oleh rakyat Aceh, Tanyo harus sepatuji. Habib Buga yang selalu kita dapatkan imbalan dan kapugar makamnya harus layak menjadi tempat wisata religi dan menansyid makam-makam para aulia, para ulama-ulama Tanyo Jamun yang di Acehnya. Kamu Zago TV sangat beruntung Iya. dapat hadir seorang calon wakil gubernur Aceh. Kami terbuka pada siapa saja, tapi untuk sebagai konsisten sepertinya seorang Fadlullah yang duluan hadir, tapi kami akan mengundang juga yang lainnya supaya pikiran, gagasan, kebaikan yang ada pada setiap kontestan itu dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati dan keinginannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.